Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu kelompok Abipraya. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menyampaikan materi yang menarik loh. Kira-kira aku mau menyampaikan materi apa ya? Kalau kalian penasaran, yuk tonton terus videonya sampai akhir. Oke, jadi saat ini aku membahas tentang supervisor. Ada yang tahu nggak sih supervisor itu apa? Supervisor itu seseorang yang memiliki jabatan atau wewenang untuk mengawasi, mengarahkan, mementoring dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Supervisor harus bertanggung jawab dalam memastikan semua pekerjaan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan instruksi kerja. Di dalam supervisor ada yang namanya PDCA. PDCA sendiri merupakan singkatan dari Plan, Do, Check, Act, yang merupakan sebuah metode manajemen yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan 4 langkah secara berulang. Metode tersebut dikembangkan oleh William Edward Deming untuk perbaikan proses maupun individu secara berkelanjutan. Nah, kalian tahu nggak sih, dari keempat langkah tersebut mempunyai pengertiannya masing-masing loh. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada plan. Plan sendiri merupakan langkah pertama tim atau kelompok untuk memulai mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, tim membuat tujuan yang akan dicapai dan masalah-masalah yang akan dihadapi saat ingin mencapai tujuan tersebut. Tim harus bisa membuat solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah yang akan datang. Yang kedua, ada do. Pada tahap ini, tim sudah harus menjalankan hal-hal yang telah direncanakan. Tim harus mulai menentukan solusi yang terbaik bagi masalah di dalam tim. Pada prosesnya, semua anggota harus dapat melakukan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Berikutnya, ada cek. Cek adalah fase yang paling penting untuk melakukan perbaikan rencana, menghindari kesalahan terulang, dan menjalankan seluruhnya dengan sukses. Pada tahap ini, segala sesuatu harus dilakukan dengan teliti. Dan yang terakhir ada H. H merupakan tahap terakhir dari rangkaian PDCA. Pada tahap ini, proses yang sudah dievaluasi pada tahap sebelumnya ditinjau dan dimodifikasi sesuai dengan standar yang diinginkan perusahaan. PDCA akan dilakukan secara berulang lagi, secara berkelanjutan. Ketika prosesnya berulang, pastikan untuk selalu melakukan perbaikan dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas secara efisien. PDCA pun ada kelebihan dan kekurangannya nih. Kita bahas kelebihannya dulu kali ya. Apa sih kelebihan dari PDCA? Yang pertama, sifatnya fleksibilitas. Dapat diaplikasikan dalam berbagai macam bisnis dan model sederhana, juga mudah dipahami. Selain kelebihan, pasti ada kekurangannya juga dong. Nah, untuk kekurangannya sendiri, ada implementasinya tidak begitu mudah, prosesnya cukup lambat, dan kurang cocok untuk sifat yang mendesak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Prihantoro, 2012 menyatakan bahwa hakikatnya, siklus PDCA adalah suatu metode untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Siklus PDCA yang memiliki keunggulan untuk menerapkan konsep dari pengendalian mutu dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga pengendalian mutu harus dilakukan secara maksimal. PDCA sangat penting dalam sebuah kelompok. Kenapa sangat penting? Karena PDCA membuat kelompok bisa bekerja secara efektif, di mana akan adanya perbaikan secara berkelanjutan jika dalam kelompok terdapat sebuah masalah. Jika pengendalian dalam kelompok dilakukan dengan benar secara maksimal, maka kelompok tersebut mempunyai mutu yang berkualitas. Melalui siklus PDCA ini, diharapkan kelompok memiliki pengendalian mutu yang baik, sehingga dapat menjadi suatu sistem kendali yang efektif untuk mengkoordinasikan kualitas dan perbaikan mutu, serta meningkatkan kinerja dalam diri individu secara berkesinambungan. Secara garis besar, dapat diidentifikasi bahwa diperlukan pendekatan atau cara yang sesuai dan mudah dilakukan oleh setiap kelompok dalam melaksanakan kegiatan pengendalian mutu sehingga memperoleh hasil yang lebih efektif. Wah, penjelasan dari kelompok kami sudah selesai nih. Tapi, kami menjelaskan tidak asal-asalan loh. Ada sumber yang kami baca untuk bisa membuat penjelasan tersebut. Ini nih sumber yang kami gunakan. Karena penjelasannya sudah selesai, aku akhiri sampai di sini ya teman-teman. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dah teman-teman semuanya, sampai bertemu di penjelasan berikutnya.